Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, "Summa ja'alnaka 'ala syari'atin fil amr." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hubbul watan minal iman." Diawali dengan rasa syukur kehadirat Allah, bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur dengan mengucap alhamdulillah. Bersolawat dengan berucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kehidupan kita selalu dalam kapabilitas keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah menikmati sebagian nasi goreng versus daun mengkudu yang disuguhkan oleh istri saya di malam hari ini di 1 Juni 2020, masuk ke proses peringatan satu peristiwa sejarah dalam kehidupan berbangsa kita, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Sengaja saya menunjukkan sebuah literatur akademik, yaitu pendidikan Pancasila. Jadi tema hari ini hakikat new normal dan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Sahabat, kerabat, teman yang selalu bersama-sama di Pendopo Zikir Hajat Center, mudah-mudahan selalu dalam kapabilitas ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa sebenarnya hakikat memperingati Hari Kesaktian Pancasila? Menurut hemat kami, bahwa Hari Kesaktian Pancasila itu adalah hari yang cukup bersejarah dalam bangsa kita. Kalau dalam esensi agama, kita mengenang atau kita mempelajari bagaimana Rasulullah SAW menerima kesucian dan keagungan kalam Allah, yang sehingga diturunkannya itu menjadi konstitusi beragama kita, yaitu Al-Quran. Sedangkan Pancasila sebagai sumber hukum di dalam kehidupan berbangsa kita itu ada sejarahnya. Kita berterima kasih, mudah-mudahan almarhum para pejuang-pejuang kita, wabil khusus para perancang, pendesainer daripada konstitusi bangsa kita, Profesor Muhammad Yamin, Profesor Supomo, Insinyur Haji Soekarno, mudah-mudahan beliau senantiasa kuburnya ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan besar dalam kehidupan sekarang ini adalah bagaimana rakyat dan bagaimana penerusnya ini mengimplementasikan butir-butir dari Pancasila. Terutama para pemangku jabatan, para manusia-manusia yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa ini. Jadi kalau kita lihat butir-butir Pancasila sungguh sangat luar biasa. Ya, 5 item yang sangat mempunyai, boleh dikatakan kalau menurut hemat kami itu kelengkapan sumber kehidupan manusia. Ya, tapi tetap grade-nya tetap di bawah Al-Quran. Biar bagaimanapun tetap di bawah Al-Quran. Ya. Sila persila dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini saya hafal, ya, karena sebagai warga bangsa harus hafal. Jangan sampai ada satu kejadian beberapa saat yang lalu, seorang anggota parlemen, ya, tidak hafal Pancasila. Allahu Akbar. Dan itu jadi anggota parlemen loh. Pancasila tidak hafal. Artinya bagaimana itu penseleksian dari kadernya sampai orang yang mendapatkan mandat menjadi anggota parlemen itu tidak hafal. Ingat loh, satu kursi di parlemen itu tidak kurang dari 100.000 orang yang memilihnya. Jadi 100.000 orang itu diwakili oleh satu orang yang tidak hafal Pancasila. Jadi negeri ini sungguh sangat luar biasa.
posisi menghormati dari sumber hukum di dalam negaranya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, memperingati Hari Kesaktian Pancasila ini, yang pertama kita harus mengucapkan terima kasih kepada para perancang Pancasila ini. Yang kedua, marilah para pelanjut negeri ini merenungi apa hakikat Pancasila dan untuk apa Pancasila itu dibuat oleh para pendiri bangsa kita. Coba kita lihat unsur yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa ini bertuhan. Bangsa ini cikal bakalnya, nenek moyangnya adalah bangsa yang bertuhan. Manusia mempunyai tujuan kehidup. Summa yuhyikum, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilahi turja'un. Jadi kalau ada kelompok, ada golongan yang tidak mempunyai afiliasi terhadap Tuhan, ya bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan asal muasal berdirinya bangsa ini. Artinya mereka tidak berkenan dan tidak berhak untuk berada di lingkungan negeri yang kita cintai ini. Itu unsur yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira di negeri yang kita cintai ini, sekarang manusia itu sudah memanusiakan manusia atau tidak? Padahal cita-cita pendiri bangsa ini adalah memanusiakan manusia dengan butir yang kedua itu, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu kan sesuatu yang sangat tinggi nilainya di hadapan Tuhan. Bukan dari analisa keislaman saja loh. Ke seluruh agama memerintahkan manusia untuk berlaku adil. Ya, adil di dalam proporsi yang sebenarnya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Coba kita lihat, apakah nilai-nilai persatuan di negeri ini terus terjaga atau tercabik-cabik? Luar biasa. Saya melihat era sekarang ini persatuan sudah tercabik-cabik. Kenapa? Karena ada, boleh dikatakan, mendiskriminasikan satu kelompok dan meninakbobokkan kelompok yang lain. Ini tidak menunjukkan nilai-nilai urgensi Pancasila. Siapa yang bertanggung jawab? Ya mereka yang berkuasa. Ya, nanti mereka tidak melanjutkan tujuan hidup dari Muhammad Yamin, tujuan hidup dari Supomo, dan tujuan hidup daripada Bung Karno. Persatuan Indonesia. Ya. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah. Ya, ini luar biasa. Kalau dalam Islam, wasawirhum fil amr. Bermusyawarah kamu di dalam setiap urusan. Jadi kalau ingin menggulirkan sesuatu, musyawarah. Ingin mengambil keputusan, musyawarah. Nanya dulu kepada tim ahli, nanya dulu kepada orang yang punya kompetensi. Jadi jangan melontarkan sesuatu yang menimbulkan sesuatu pemunculan perbedaan, terutama terhadap rakyat. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi luar biasa Pancasila ini. Makanya Pancasila adalah, ada yang mengatakan, hadiah terbesar untuk bangsa kita ini adalah Pancasila. Kenapa? Karena di dalam Pancasila itu butir-butir kandungannya mengandung unsur nilai-nilai keislaman, mengandung unsur-unsur nilai-nilai nenek moyang kita. Bahkan kalau kita gali lebih dalam, apa yang ada di dalam Pancasila dan penjabarannya sudah diwujudkan atau sudah diupayakan oleh nenek moyang pendiri bangsa ini. Tinggal bagaimana rakyat, bagaimana pemimpin melanjutkan estafet perjuangan ini. Betulkah kita mempunyai nilai-nilai jiwa Pancasila? Apakah para pemimpin kita sudah punya nilai-nilai Pancasila? Ingat, Pancasila itu bukan agama, tapi Pancasila cuma pemersatu bangsa. Saya selalu mengungkapkan, ada konstitusi beragama, ada konstitusi bernegara. Apa konstitusi beragama? Jelas, Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Qiyas, itu konstitusi beragama. Kita pegang dengan erat. Sedangkan konstitusi bernegara, ada undang-undang dasar, ada Pancasila. Jadi Piagam Jakarta menunjukkan besar bahwa rakyat Indonesia berkiprah, terutama umat Islam, untuk menyatukan negeri ini. Dengan yang dinamakan Piagam Jakarta itu, maka terjadilah Jakarta Charter, perjanjian Jakarta, sehingga Pancasila ini sebagai satu kesatuan dari negeri yang kita cintai. Mudah-mudahan
2020 memperingati Hari Kesaktian Pancasila ini, para pemimpin-pemimpin kita mempunyai penelusuran mendalam. Hakikat, sudahkah bangsa yang berpedoman kepada Pancasila ini menjalankan butir-butir Pancasila? Sudahkah pemimpin-pemimpin kita merealisasikan 5 butir itu? Unsur Tuhan, unsur kemanusiaan, unsur keadilan, dan unsur musyawarah. Kalau ini dilakukan, Soekarno, Muhammad Yamin, Supomo tersenyum di alam barzahnya. Tapi kalau ini tidak dilakukan, bersedih mereka, karena mereka sudah berjuang luar biasa, tapi pelanjut negeri ini mengabaikan apa yang sudah mereka perjuangkan. Bersyukur kita di Indonesia punya Pancasila. Dengan Pancasila, karena keanekaragaman suku, ras, dan lain sebagainya, kita bisa bersatu. Itulah salah satu luar biasanya bangsa kita ini. Mari kita sikapi memperingati Pancasila ini dengan satu rasa syukur. Berbuat, berkarya, bermanifestasi dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan new normal mempunyai efektivitas terhadap Hari Kesaktian Pancasila. Demikian. Yang baik pasti dari Allah, yang kurang sempurna karena kehilapan dan kebodohan kami. Mudah-mudahan bangsa kita bergerak merangkak kembali seperti yang pernah kita alami 1985, swasembada pangan. Wallahu a'lam, apakah ini fiksi atau obsesi atau mimpi, tergantung dari para pemimpin-pemimpin kita. Betapa bahagianya kita yang sudah mengalami 1985, yaitu swasembada pangan. Tapi kalau bangsa ini tidak menjaga nilai-nilai dan butir-butir Pancasila yang sudah dibangun oleh para pendiri bangsa ini, wallahu alam bisawab. Artinya, keterancaman Pancasila dengan ideologi-ideologi lain harus terus diwaspadai. Jangan sampai Pancasila mengalami rongrongan yang lebih bernilai, apalagi ingin mengganti ideologi bangsa ini. Hai para pemimpin-pemimpin bangsa, hai generasi muda, hai ornamen bangsa, mari kita saling berwaspada agar Pancasila tetap menjadi ideologi bangsa dan sumber hukum bangsa dan bernegara kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Yang baik pasti dari Allah, yang kurang sempurna karena keburukan kami. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.